Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Ibu kelas 7, apa kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian selalu sehat walafiat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran yang Ibu ajarkan, yaitu pembelajaran bahasa Indonesia. Oh iya, ini adalah hari pertama kalian mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia di SMP setelah lulus dari SD, dan tentunya kita belum kenal satu sama lain. Agar komunikasi kita berjalan lancar, baiklah, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Wenia Sandra, mengajar pembelajaran bahasa Indonesia. Ananda yang Ibu sayangi, kali ini kita akan membahas tentang teks deskripsi. Saksikan terus ya video ini, sebab di akhir pembelajaran nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan di rumah, tentunya tentang mengidentifikasi teks deskripsi dengan menggunakan bahasamu sendiri. Sebelum kita masuk pada materi pokok, yaitu mengidentifikasi teks deskripsi, terlebih dahulu akan Ibu jelaskan tentang kompetensi dasar teks deskripsi, tujuan pembelajaran, indikator teks deskripsi, pengertian teks deskripsi, ciri-ciri umum teks deskripsi, ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaan, dan jenis-jenis teks deskripsi. Baiklah Ananda, sekarang akan Ibu jelaskan satu persatu. 1. Kompetensi dasar. Dari aspek pengetahuan 3.1, mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek seperti sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni daerah yang didengar atau dibaca. Kemudian dari aspek keterampilan 4.1, menjelaskan isi teks deskripsi, objeknya seperti tempat wisata, tempat bersejarah, pentas seni daerah, kain tradisional, dan lain-lain yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, dan visual. 2. Tujuan pembelajaran. 1. Memaparkan atau menggambarkan situasi dan kondisi senyata mungkin sehingga pembaca dapat merasakan situasi dan kondisi yang dialami penulis. 2. Untuk mempromosikan atau mengenalkan objek, tempat, atau orang tertentu. 3. Indikator teks deskripsi. 3.1.1. Siswa mampu menentukan ciri-ciri umum teks deskripsi dari segi isi dan tujuan komunikasi pada teks yang dibaca atau didengar. 3.1.2. Siswa mampu menentukan ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaan pada teks yang dibaca atau didengar. 3.1.3. Siswa mampu menentukan jenis teks deskripsi pada teks yang dibaca atau didengar. 4.1.1. Siswa mampu menyusun kembali teks deskripsi yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, dan visual. Nah, sekarang kita sampai pada pengertian teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah bentuk tertulis atau lisan yang menggambarkan objek secara rinci atau detil yang memiliki tujuan agar pembaca atau pendengar dapat membayangkan atau merasakan apa yang kita alami. Ciri-ciri umum teks deskripsi.
1. Berupa penggambaran makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan, penggambaran tempat dan suasana. 2. Ada kaitannya dengan panca indera, yaitu penglihatan mata, penciuman hidung, pengecapan lidah, peraba kulit, pendengaran telinga. 3. Bersifat fisik atau sifat manusia, misalnya menggambarkan ibu tua renta dan lain-lain. Ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaan. 1. Menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan. Seperti warna dirinci menjadi merah, kuning, hijau, biru, dan lain-lain. 2. Menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Seperti ibuku orang yang sangat baik. Dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. 3. Menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. Seperti indah diungkapkan dengan sinonim yang lebih memiliki emosi kuat, yaitu elok, permai, molek, mengagumkan, memukau, atau menakjubkan. 4. Menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret seperti pasir pantai lembut dan sebagainya. 5. Menggunakan kalimat rincian seperti terumbu karang berwarna-warni, ada terumbu karang oranye, abu-abu, hijau, muda, dan sebagainya. 6. Menggunakan bahasa yang indah sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan. 7. Teks deskripsi yang memunculkan kata ganti orang seperti kucingku, ibuku. Memasuki wisata ini Anda akan disambut dengan baik. Baiklah Ananda yang Ibu sayangi, sekarang kita masuk kepada contoh mendeskripsikan objek wisata Istana Siak Sri Indrapura. Saksikan video berikut ini. Berdiri tahun 1889, istana ini memiliki perpaduan arsitektur Melayu, Arab, dan Eropa. Patung burung elang pun hiasi berbagai sudut eksterior bangunan sebagai lambang keberanian. Terdapat 8 meriam yang menyebar di setiap sisi istana. Ada pula kapal besi berbahan bakar batu bara. Kapal ini bernama kapal Kato, kapal milik Sultan Siak. Dahulunya digunakan Sultan untuk mengunjungi daerah-daerah kekuasaannya. Megah, mewah, tergambar saat memasuki istana. Diorama pertemuan Sultan dan para menterinya menyambut saya. Menggelitik rasa penasaran tentang asal-usul warisan berharga Melayu ini di masa kejayaannya. Berbagai benda warisan kesultanan ini masih apik tertata, mulai dari singgasana, mahkota raja, aneka keramik, alat makan, hingga kursi kristal yang dibuat tahun 1896. Ada pula alat musik komet. Benda ini hanya tinggal 2 di dunia, yaitu di Siak dan Jerman. Piringan baja ini dibawa Sultan Syarif Kasim dari Jerman tahun 1896. Jika beruntung, kita juga bisa menikmati alunan iramanya. Semua warisan ini wujudkan kisah sejarah penuh makna, menghadirkan kekaguman bagi pengunjungnya. Sekelumit warisan cantik persembahan Indonesia untuk dunia. Nah, sekarang setelah kita menyaksikan video tadi, maka kita dapat mendeskripsikannya seperti ini.
Istana Siak Sri Indrapura atau dikenal dengan Asia Ratu Asimiah yang dijuluki sebagai Istana Matahari Timur terletak di Kabupaten Siak. Istana Siak memiliki 8 meriam yang terletak di setiap sisi istana. Ada kapal besi juga berbahan bakar batu bara. Megah, mewah, indah, itulah Istana Siak penuh dengan taman bunga. Bersih, sejuk, semua tertata dengan rapi. Selain itu, pengunjung juga bebas berfoto-foto, bahkan dibantu dengan sangat ramah oleh petugas yang ada di sana. Demikianlah Ananda yang Ibu sayangi pembelajaran kita hari ini. Untuk tugas kalian di rumah, saksikanlah video berikut ini. Nah, setelah kalian menyaksikan video tadi, tugas di rumah yang akan kerjakan adalah deskripsikanlah video tersebut dengan bahasamu sendiri. Kirim video itu dalam bentuk video ke WA grup kelas masing-masing. Kalau ada yang kurang mengerti atau kurang paham, silahkan Ananda bergabung di WA grup kelas masing-masing. Akhir kata, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.